Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Apa kabar Bapak? Sehat ya? Ya sehat, tapi habis sakit kemarin. Ini udah pulih kembali. Dalam tahap pemulihan, hampir pulih. Ini kegiatannya banyak Pak. Ini akhir-akhir ini lama nggak jumpa. Kegiatan saya cuma membuat lagu, melukis, dan dulu menyanyi. Oh dulu. Tapi Musisi. sejak bulan puasa itu menyanyinya berhenti, disuruh jeda dulu. Sampai sekarang belum disuruh nyanyi di resto dulu di kawasan sana. Mungkin ini Pak bisa disampaikan mungkin sedikit profil Bapak dari nama lengkap. Iya. latar Ya, belakang. nama saya S. Jayeng Katon. Saya lahir bulan Agustus tahun 1952 di desa sini. Dan alamat saya di Dukuh Turunan, Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kemudian riwayat pendidikan terakhir saya pernah kuliah di IKIP Mataram. Ya, tapi tidak sampai selesai. Kemudian kalau riwayat pekerjaan, saya pernah menjadi pedagang keliling, pernah menjadi guru kesenian honor SMA Negeri Narmada Lombok Barat. Kemudian pernah menjadi juga ilustrator di Balai Informasi Pertanian Peninjauan NTB. Kemudian pernah menjadi kepala desa 2 periode di desa saya di sini. Di mana? Di Desa Japanan, Kecamatan Cawas. Tahun 1994 sampai 2002, yang pertama, periode pertama. Kemudian saya istirahat 2 kali, nggak mencalonkan. Dan saya tahun 2013 kembali menjadi kepala desa terpilih sampai tahun 2019. Kemudian masalah hobi saya, ya dari kecil saya senang menyanyi dan menggambar. Dari hobi itu berkembang menjadi senang membuat lagu. Lagu pertama saya buat tahun 1973, waktu jaya-jayanya Kus Plus. Yang pertama apa? Lagu pertama yang saya buat adalah Kamerdikan, tapi belum saya publish, ya belum saya publish. Itu yang pertama ya? Ya, kemudian saya terus membuat lagu. Saya coba mengikuti lomba cipta lagu Keroncong waktu itu yang adakan Pak Anjarani di Yayasan Hanjaringrat Surakarta. Itu lombanya itu pengumumannya Jawa, Sumatera, Bali, tapi mungkin pesertanya cuma dari Jawa aja. Kebetulan saya nomor 1 di lagu Keroncong tahun 2001. Yes. Itu dapat apresiasi dari mana saja untuk tahun 2021? Ya, dari teman-teman Keroncong aja dulu. Salah satunya siapa Pak? Ya Pak Anjarani, Mantos Yurinya, kemudian Pak Munawir itu tokoh Keroncong Klaten. Kebetulan ada bareng dengan Mbak Nuning itu istrinya Darmanto yang ketua GNP, Gema Nada Pertiwi Keroncong. Ya. Itu tahun 2001. Kemudian setelah saya bisa juara, saya percaya diri lah. Oh, saya berarti bisa membuat lagu. Saya terus membuat lagu. Tahun 2011 saya kembali mengikuti lomba yang adakan Desbudfarnya Pak Jokowi, Pemkot Surakarta. Ini tingkat nasional ya? Ya, tidak dikatakan nasional tapi juga tidak dibatasi. Ya.
itu Disbudfar Surakarta, Disbudfar Surakarta, waktu wali kotanya Pak Jokowi, bekerja sama dengan TATV, berbarengan dengan acara Solo Keroncong Festival. Saya kembali juara 1. Ya, setelah saya 2 kali juara 1 lomba keroncong, akhirnya saya banyak membuat lagu keroncong. Yang saya maksud lagu keroncong termasuk keroncong asli, mayor minor, kemudian langgam, pentatonis diatonis, kemudian stambul 2, yang semuanya berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa. Setelah lagu saya anggap cukup, saya mencoba menawarkan ke perusahaan rekaman. Lagu saya pertama kali diterima itu di Kusuma Record, Solo ya? Klaten. Klaten Ya. ya? Kemudian lagu kedua diterima oleh Mantos. Langgam Pasrah, penyanyinya Nurhana. Setelah itu Mantos, stroke. Jadi Pak Mantos yang tadinya sudah menahan beberapa lagu saya, akhirnya tidak jadi dipakai karena Pak Mantos sudah nggak produksi lagi. Kemudian saya menawarkan sendiri ke perusahaan rekaman. Saya ke Dasa Studio. Ada 6 lagu saya yang dipakai di Dasa Studio. Apa nih judulnya? Lagunya dibawakan oleh Asti Dewi itu Wuyung lan Gandrung. Kemudian sama artinya ya Wuyung itu ya orang yang sakit karena cinta, itu sangat mencinta itu. Gandrung juga mirip-mirip. Gandrung itu sangat tergila-gila lah karena cinta. Kemudian tadi Wuyung lan Gandrung ya. Yang satu Sandi Prambanan. Dua-duanya itu langgam. Penyanyinya Asti Dewi. Kemudian sebelum itu Dasa Studio juga memproduksi lagu saya, penyanyinya Haris Senopati. Iya, panggilannya Haris Londo. Yang membawakan Lungite Ngasmoro itu loh. Tapi lagu saya bukan Lungite Ngasmoro, lagu saya Jane Kepripun, kemudian Lambang Katresnan, sama Ganti Slogo. Itu dibawakan oleh Haris Senopati. Yang terdahulu Nurhana itu juga produksi Dasa Studio. Tapi jauh sebelum ini juga lagu saya diproduksi oleh GNP. Apa itu GNP? Gema Nada Pertiwi Jakarta. Ya, karena saya dulu anggota PMP, Penerbit Musik Karya Pertiwi. Satu organisasi yang dulu menaungi Pak Gesang, Anjarani, Bu Waljina, dan penyanyi-penyanyi keroncong. Ini Gesang saat itu deket ya? Ya pernah beberapa kali ketemu, saya pernah juga ke rumahnya sering ngomong-ngomong. Waktu itu Gesang sempat memberikan apresiasi sama apa Pak? Saya ke tempat Pak Gesang itu saya menunjukkan lagu saya. Oh. Saya bikin lagu itu saya tunjukkan Pak Gesang. Pak, saya bikin lagu keroncong ini bagaimana? Gimana Pak? Ya baik, lanjutkan. Cuma gitu aja, ya cuma gitu. Yang banyak memberi nasihat tuh Bu Waljina. Bu Waljina. Ya, waktu saya ke tempatnya Bu Waljina, mudah-mudahan Bu Waljina masih ingat. Jadi saya menunjukkan juga seperti di depannya Pak Gesang itu. Saya tunjukkan. Pak Dayang sama Bu Waljina sangat dekat sekali ya? Ya tidak, saya beberapa kali ketemu, beberapa kali saya sowan ke sana. Beberapa kali ketemu di lomba juga. Bu Waljina itu memberi nasihat saya, membuat lagu itu harus begini. Jadi banyaklah nasihat dari Bu Waljina itu ke saya. Kemudian setelah itu saya tambah pengetahuan. Iya. Nah, terkumpul karya saya sampai sekarang itu yang sudah saya publish di channel saya 34. Tapi termasuk yang saya sebutkan tadi
Itu semua sudah 40-an yang ya 40-an yang sudah terpublish. Ya. Yang 6 bukan di channel saya dan semua saya daftarkan di WAMI. Wahana Musik Indonesia. Itu lembaga manajemen kolektif yang mengurusi royalti pencipta lagu. Begitu. Donya itu, lagu Donya itu. Donya itu saya dalam kalimat bait pertamanya, donya itu adon-adone sarwa onyo. Jadi enggak selalu berubah di dunia itu. Owah gingsir ora langgeng kabeh kang ono. Jadi terus menerus owah gingsir. Baik itu yang terlihat oleh mata ataupun hanya yang dirasa. Gitu. Terus donya ini dalam bahasa Jawa juga disebut jagat. Jarwa dosae kanggo njajaki tekad. Lah tekadnya itu becik apa lo? Manusia di sekarep, terserah. Tapi saya ingatkan, leluhur yang mengingatkan, saya cuma meneruskan. Leluhur yang mengingatkan. Tekad baik dan buruk itu buahnya berbeda. Tekad buruk itu berbuah dosa dan menjadi siksa. Tapi basa Jawa loh, okay? Tekad yang baik itu berbuah ganjaran atau anugerah dari Tuhan dan membahagiakan, berbuah kebahagiaan. Itu misalnya antara lain itu.